Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi baru. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang logika dan algoritma komputer. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang peta minda. Peta minda ini ada pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Dengan kompetensi dasar, pengetahuan menerapkan metode peta minda dan keterampilan membuat peta minda. Pernah tidak sebelumnya kalian mendengar istilah peta minda atau mind mapping? Peta minda itu sendiri digunakan untuk memetakan kerangka berpikir seseorang dan dapat membantu kita untuk memahami hal yang kompleks hanya dengan satu gambar. Peta minda dikembangkan oleh Tony Bundern pada tahun 1974. Berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, hingga jika kita lihat sekilas akan nampak seperti pohon dengan cabang dan rantingnya. Sebagai contoh, coba kalian bayangkan apa yang sering kalian lihat di jalan. Apakah mobil, sepeda, motor, atau yang lainnya? Nah, dari benda-benda yang kalian lihat di jalan tadi, kita bisa ambil kesimpulan, yaitu alat transportasi. Coba kita lihat peta minda dari alat transportasi. Dari alat transportasi ini, kita akan membuat cabang. Ada 3 cabang dari alat transportasi ini, yaitu darat, air, dan udara. Yang setiap cabang ini mempunyai anak cabang lagi, seperti yang darat mempunyai anak cabang sepeda motor, mobil, bis, dan lain sebagainya. Untuk alat transportasi air, dia memiliki cabang kapal. Dan untuk alat transportasi udara, dia memiliki cabang pesawat dan helikopter. Nah, begitulah contoh peta minda dari alat transportasi. Menurut Basen, peta minda memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan. Yang kedua, otak kiri dan kanan secara sinergis. Yang ketiga, mengalirkan gagasan. Yang keempat, mengembangkan sebuah ide. Yang kelima, kerangka cerita. Yang keenam, perencanaan secara pribadi. Dan yang terakhir adalah meringkas isi sebuah buku. Membuat peta minda untuk memvisualisasikan ide atau gagasan bukanlah suatu hal yang sulit.
Berikut ini langkah-langkah untuk membuat peta minda. Yang pertama, buatlah subjek atau judul. Pastikan judul terletak di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, silakan buat cabang utama. Buat cabang yang berkaitan dengan judul utama. Atau buatlah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan judul. Yang ketiga, kembangkanlah cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Sebagai contoh, kita akan membuat peta minda menggunakan aplikasi Mind Map. Sebagai contoh, kita akan membuat peta minda menggunakan aplikasi Mind Map. Kali ini kita akan membuat peta minda dengan tema liburan keluarga. Maka kita bisa langsung tentukan topiknya liburan keluarga. Setelah kita buat judulnya, langkah yang kedua, kita akan membuat cabang-cabang utama. Dalam contoh ini, kita akan membuat 4 cabang. Cabang yang pertama adalah aktivitas. Jadi, aktivitas apa saja nanti yang akan kita lakukan. Kemudian, yang kedua, apa saja perlengkapan yang harus kita siapkan. Jadi, perlengkapannya. Yang ketiga, siapa saja yang nanti akan ikut dalam liburan ini. Kemudian yang keempat adalah tujuannya. Tujuan liburan kali ini. Nah, setelah kita buat cabang-cabang utama seperti ini, kita akan mengembangkan cabang-cabang utama tersebut. Contoh misalnya untuk aktivitas. Jadi, aktivitas yang akan kita lakukan selama liburan. Misalnya berenang. Atau mungkin ada lagi berkuda. Dan selanjutnya kita buat untuk yang perlengkapan. Perlengkapan yang akan dibawa apa saja. Kita masukkan misalnya sepatu. Kemudian kalau tadi kita berenang aktivitasnya, kita bisa bawa baju renang.
Kemudian mungkin bisa kita tambahkan satu lagi, yaitu topi. Setelah aktivitas dan perlengkapan kita cabangkan, nah selanjutnya kita cabangkan siapa. Siapa saja yang akan ikut liburan. Ayah, kemudian bisa kita tambahkan juga ibu, atau mungkin kita berencana akan mengajak adik. Dan tujuannya kita cabangkan, misalnya tujuannya kemana, misalnya ke pantai. Kemudian gunung. Nah, sudah selesai peta minda dengan tema liburan keluarga. Cukup mudah bukan? Sekian dan silakan dicoba. Sekian materi peta minda kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.